yang ceramah-ceramah gini, ibu-ibu yang selalu kayak ngomongin mantunya gitu kan, terus dilibas habis sama Mama Dede, itu kayak hati gue tuh seneng banget ya, walaupun itu nggak kejadian sih di gue, alhamdulillah gitu. Hola netizen yang tercinta, ketidakrukunan antara istri dengan ibu mertua sering ditemukan di kalangan masyarakat tanah air. Banyak dari ibu mertua yang merasa tidak cocok dengan menantunya lantaran menganggap menantunya itu tidak masuk dalam kriteria menantu idamannya. Hal ini juga diutarakan oleh salah satu jemaah yang hadir dalam kajian Mama Dede. Bagaimana cara kita menghadapi menantu yang tidak memasuki kriteria kita? Ya, begitulah pertanyaan salah satu jemaah. Mendengar hal itu, Mama Dede langsung memberikan pengertian bahwa sebagai ibu mertua tidak boleh berharap memiliki menantu yang sempurna, sebab tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Mama Dede kemudian bertanya apa kekurangan menantu perempuan ibu tersebut hingga membuatnya kurang seret. Disebutkan oleh jemaah tersebut bahwa menantu perempuannya sulit untuk bangun pagi. Mama Dede mengungkapkan bahwa sebagai ibu mertua yang dilakukannya hanya berbicara kepada anak laki-lakinya untuk menasihati istrinya bangun pagi. Mama Dede juga menyebut tidak boleh ibu mertua langsung menegur menantu perempuannya. Namun menariknya, setelah diketahui bahwa ternyata anak laki-lakinya juga sulit bangun pagi, Mama Dede langsung bereaksi bahwa jika ingin memiliki menantu yang baik, maka sebagai orang tua wajib mendidik anak laki-lakinya untuk menjadi anak baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hidup Mama Dede, yeah. Jadi gue di sini happy bukan karena gue suka bangun siang ya, gue bangun tuh pagi. Tapi karena Mama Dede ini nih benar-benar bisa kasih pelajaran ke si mertua julid. Jadi ini kan siaran live ya. Terus ada mertua julid nanya ke Mama Dede, gimana ya cara supaya menantu saya itu tuh nggak menyebalkan, supaya nggak bangun siang terus. Nah, ditanya baliklah sama Mama Dede, emangnya anak ibu gimana? Nah, rupanya dia bilang ya sama sih, anak saya juga susah bangunnya. Nah, orang-orang kan jadi kayak, lah giliran mantu lu gak boleh susah bangun, giliran anak lu boleh. Gimana sih katanya kalau udah jadi menantu berarti anak juga, ayo. Jadi intinya memang tidak ada ya mertua yang bisa 100% mencintai menantunya seperti mereka mencintai anaknya, kecuali satu mertua gue. Cerita ibu mertua kena ulti Mama Dede. Jadi gue bukan muslim tapi gue tuh tahu Mama Dede karena sering lewat di TV dari zaman dulu ya kak. Kemarin videonya lewat, ada mertua yang nanya sama Mama Dede, ini gimana caranya negor mantu supaya bangunnya nggak siang. Terus Mama Dede bilang, kalau urusan negor itu bukan urusan mertua, kata dia, ntar nggak enak sama mantu. Dia tanya, anaknya tuh laki apa cewek? Kalau anak laki berarti suami ya. Berarti itu tugas suami yang negor istrinya. Terus dia tanya lagi, anak ibu bangunnya itu siang apa enggak? Terus dia jawab, iya anak saya juga bangun siang. Nah, kena ulti nggak tuh? Gak boleh begitu. Emang kita udah baik banget apa? Ah elah. Lagian bakal nikah sama anak kita, Bu. Bukan anak kita. Lah kalau kita mah punya hak apa? Bikin standar menantu sesuai dengan kriteria kita. Dia yang mau seumur hidup tinggal tuh anak kita. Agus serepot dah. Yang penting saling sayang, saling menghargai, saling cinta. Segala ada kata kriteria masuk kriteria. Emangnya mau apaan? Liga dangdut masuk kriteria, repot. Di sini gue tuh selalu ngakak gitu ya kalau misalnya ada tiba-tiba FYP gitu di gue, yang ceramah-ceramah gini, ibu-ibu yang selalu kayak ngomongin mantunya gitu kan, terus dilibas habis sama Mama Dede, itu kayak hati gue tuh seneng banget ya, walaupun itu nggak kejadian sih di gue, alhamdulillah gitu. Mertua gue sih jauh dari mertua, tapi mertua tuh nggak selalu kecampur urusan rumah tangga gue, tapi kayak lucu banget gitu, kayak mertua-mertua yang ada di acara-acara itu tuh kayak pengen dibela sama Mama Dede, tapi yang ada malah sebaliknya gitu loh, kayak lo tuh gak berhak ya gitu menantu lo sendiri. Gue tuh seneng banget gitu, tau gak sih, walaupun itu gak kejadian ke gue.
soal kriteria, ya banyak ya mama mantu yang mungkin pasang kriteria, beta mau anak mantu model begini, beta mau anak mantu yang begini. Tapi ada baiknya juga berkaca, kalau beta mau punya anak mantu begini, beta harus begini. Beta kalau punya anak mantu begini, beta mesti bagaimana ya? Jadi ada timbal balik, jangan cuma tuntut kriteria anak mantu mesti begini, supaya di kemudian hari anak mantu sengkas keluar kata beta sudah tepat pilih suami tapi sayang beta salah pilih mama mantu. Mungkin itu. Sebelumnya gini ya, saya kasihan sama ibunya, si penanya yang nanya ke Mama Dede kriteria menantu. Terus ibunya dihujat sama netizen baik di kolom komentar maupun netizen lainnya. Saya pribadi, saya juga nggak terlalu mengkriteriakan ibu sebagaimana mertua saya. Dan alhamdulillah ibu bukan mertua saya nggak nikah sama anak ibu gitu loh. Cuman gini ya, kita jadi orang, jadi perempuan, jadi istri. Kalau tinggal satu rumah sama mertua, ya hendaknya harus tahu diri. Dalam arti gini loh, kita kan sudah jadi istri, kita juga bukan terus-terusan bermalas, namanya numpang ya, ataupun ikut tinggal sama mertua, harus tahu diri juga itu loh. Kalau yang muslim bangun sholat subuh, terus beberes dalam arti kalau perempuan ya di dapur, sebisa mungkin kita beres-beres dapur, nyuci piring kek. Terus yang kedua nyapu-nyapu kek, yang ringan-ringan aja lah. Yang ketiga cuci baju suamimu. Karena apa? Saya sendiri, meskipun tinggal di rumah sendiri dari awal saya nikah dan suami saya ikut tinggal di rumah saya, kebiasaan saya bangun pagi gitu loh, menyelesaikan pekerjaan rumah karena itu tanggung jawabnya istri. Meskipun dalam agama Islam pekerjaan rumah itu tanggung jawab suami, tapi etika nih Mbak, Bu, mamah muda semuanya, banyak hal yang kita dapat kalau kita bangun pagi. Pekerjaan beres, kita bisa sholat subuh, kita bisa istilahnya ngerti sengenge jedul, tahu matahari terbit itu luar biasa. Rezeki kita jangan sampai didahului sama ayam. Kalaupun saya jadi mertua nanti, kalau saya punya anak mantu yang bangunnya siang, ya tak sentil. Karena apa? Boleh ditandai ya perkataan saya. Karena itu bukan istilahnya bukan kebiasaan seorang perempuan. Perempuan itu harus bangun pagi kok. Bangun pagi, mandi, sholat subuh, beberes rumah. Kalau yang kerja ya kerja. Itu nanti waktumu udah habis. Apalagi kalau punya anak, kita bangun pagi jam 5 aja, anak sekolah. Kalau anak udah 3, udah 4 atau baru 2, itu wes keteteran loh. Apalagi kamu kerja. Nggak percaya, buktikan saja omongan saya. Itu udah saya lakoni, udah saya kerjakan itu beberapa tahun yang lalu. Jadi ya bener, kalau kalian sudah memutuskan untuk menikah, ya harus tahu diri kalau numpang di rumah mertua. Nggak ada mertua itu menganggap kita anak sendiri, itu nggak ada. Menantu tetap menantu, mertua tetap mertua, bukan orang tua kita. Kecuali lu tinggal di rumah lo sendiri, bebas punya rumah sendiri sama suami ataupun ngontrak, lo nggak bangun sekalipun ataupun bangun nanti sore, suami lo kerja, lo tidur, lo bebas. Orang enek sing ngaruh biru nek wong Jawa ngomong. Tapi selama lo tinggal bareng sama mertua, ya lo siap-siap aja pasang kuping budek mata picek nek wong Jawa ngomong. Itu kalau lo nggak tahu diri, ya mertua manapun termasuk saya nanti kalau anak saya nikah, ya tak sentil gitu loh. Kalau lo pengen bebas, lo ngontrak, lo punya rumah sendiri, itu prinsip saya. Kalau lo nggak bisa semua itu, harus taat aturan mertua. Jangan menghujat mertua, jangan mengejas mertua, ataupun istilahnya berkomentar miring dulu. Tapi lihat dulu dari berbagai sisi.
Kalau memang sudah bangun pagi mengerjakan pekerjaan rumah dan ternyata lo seorang pengangguran sebagai istri, baru deh kalian berkomentar miring boleh. Tapi kalau kamu masih tinggal sama mertua dan kamu nggak bisa bangun pagi, ya jangan menghujat mertua. Suatu saat yang menghujat itu, dan suatu saat lo jadi menantu, lo bakalan jadi mertua juga gitu loh. Itu inget baik-baik.